Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kegiatan magang ini. Baiklah, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM selaku dosen pembimbing magang. Dan yang saya hormati Bapak La'arif Budiman STP MTRIP selaku pembimbing lapangan. Baiklah, izinkan memperkenalkan diri. Saya Arti Fitriani dengan NIM 41224231205551. Selaku mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil atau laporan akhir magang saya dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dosen Kebidanan per Triwulan pada Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia ST Kindo Wirautama yang bertepat di Andir nomor 17B Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sistem akuntansi dirancang untuk memberikan informasi terperinci untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara akurat dan dapat secara efektif mendukung operasi bisnis organisasi. Peran sistem informasi akuntansi atau sering disingkat dengan SIA dalam bisnis sangat penting dalam mengolah kegiatan operasi organisasi karena memenuhi kebutuhan manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Dalam sebuah instansi pemerintah, Departemen Sumber Daya Manusia atau biasa disebut pegawai merupakan faktor yang sangat penting. Nah, sistem penggajian adalah cara memberikan kompensasi kepada karyawan secara bulanan untuk layanan mereka. Instansi pemerintah dapat mempertahankan staf produktif dan menginspirasi pekerja yang kurang produktif dengan bantuan sistem manajemen penggajian yang efektif. Juga menghargai pegawai yang bekerja di luar jam kerja dalam berupaya pencapaian tujuan organisasi dengan produktivitas pegawai yang tinggi. Selanjutnya, profil perusahaan. Pada tanggal 7 Agustus 2001, Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia diberi amanah oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional atau Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Maka, berdirilah Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wirautama atau disingkat dengan ST Kindo Wirautama dengan program studi pada awal pendirian yaitu keperawatan S1 dan kesehatan masyarakat S1 berdasarkan SK Mendiknas No 122D 0/2001 tanggal 2 Agustus 2001. Lahir sebagai hasil pemikiran kurangnya perguruan tinggi di bidang kesehatan bila dibandingkan dengan minat masyarakat dan lapangan kerja yang tersedia hingga pada tanggal 2 Agustus 2001, ST Kindo Wirautama berdiri. Pada tanggal 30 Juni 2004, mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mendirikan program studi D3 Kebidanan. Dan pada tanggal 12 Agustus 2004, terbitlah izin penyelenggara program studi D3 Kebidanan berdasarkan SK nomor 3141 DT 2004 dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya ada visi dan misi. ST Kindo Wirautama memiliki visi menjadi perguruan tinggi kesehatan yang mandiri dan inovatif dengan upaya strategis dan berkesinambungan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
mampu menghasilkan lulusan dan calon tenaga kesehatan di bidang keperawatan, kebidanan, dan kesehatan masyarakat yang kompetitif, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berilmu amalia. Dan juga memiliki misi menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang terintegrasi, inovatif, dan mandiri dalam berbagai aspek penunjang pendidikan berskala daerah dan nasional. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang didasari perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi dunia, pendidikan khususnya di bidang kesehatan. Selanjutnya, berperan aktif dan berkesinambungan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam menyiapkan calon tenaga kesehatan yang kompetitif, profesional, mandiri, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu amalia melalui pola pendidikan dan pembelajaran terintegrasi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu YPPGMI. Selanjutnya ada Ketua STKindo, LPPM, LPPM, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan paling bawah yaitu Ketua Program Studi setiap jurusannya. Aktivitas magang. Kegiatan magang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia STKindo Wirautama yang bertempat di Andir nomor 17B, Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan atau terhitung dari tanggal 4 Oktober sampai 19 Desember 2024 atau setara dengan 66 hari kerja. Sistem pembagian jam kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Nah, perusahaan tidak membuat aturan khusus dalam berpakaian. Pemagang bebas mengenakan pakaian yang sopan dan rapi saat menjalankan kegiatan magang. Penulis ditempatkan di program studi kebidanan dan juga banyak membantu pekerjaan program studi keperawatan. Penulis membantu seluruh pekerjaan program studi. Kegiatan magang yang pertama yaitu membantu mempersiapkan KRS, buku akademik, daftar hadir mahasiswa. Nah, pada kegiatan ini, penulis membantu mempersiapkan kartu rencana studi mahasiswa, menyiapkan buku akademik setiap program studi, dan serta menyiapkan daftar hadir mahasiswa serta berita acara dosen. Yang kedua, yaitu mengarsipkan kwitansi pembayaran UKT dan ucap janji mahasiswa. Penulis membantu melayani mahasiswa yang hendak membayar UKT dan ucap janji. Selanjutnya, yaitu merekap jumlah mahasiswa. Penulis merekap semua mahasiswa per tingkat di tahun ajaran baru. Selanjutnya, penulis memisahkan data mahasiswa KIP dan reguler. Penulis membantu memisahkan data mahasiswa KIP dan reguler per tingkat. Selanjutnya, membantu kepala program studi dalam pembuatan rencana anggaran biaya. Penulis membantu penyusunan rencana anggaran biaya yang di dalamnya terdapat anggaran ujian praktek tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Ada juga honor mengajar dosen, anggaran UTS dan UAS, panitia ujian praktek rumah sakit, praktek kerja lapangan, dan semua anggaran yang diperlukan di program studi S1 keperawatan. Tujuan penyusunan ini agar adanya gambaran anggaran keuangan dan sumber daya program studi S1 keperawatan. Selanjutnya, pembuatan anggaran ujian praktek. Penulis membantu ketua program studi dalam membuat anggaran ujian praktik mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Begitu juga dengan anggaran praktik ke rumah sakit, anggaran praktik lapangan atau KKN, anggaran untuk panitia ujian praktik, dan membuat daftar penguji. Selanjutnya, merekap daftar nilai mahasiswa.
Penulis membantu ketua program studi dalam merekap daftar nilai per mata kuliah dan seluruh mahasiswa. Selanjutnya, penulis membuat anggaran perbaikan nilai dan daftar penguji perbaikan nilai. Selanjutnya, merekap absensi dosen. Penulis membantu ketua program studi dalam merekap absensi dosen untuk diserahkan ke bagian administrasi keuangan sebagai pengajuan honor mengajar dosen seluruh mata kuliah. Selanjutnya, membantu laporan pertanggungjawaban ujian praktik. Penulis membantu ketua program studi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ujian praktik. Membantu segala persiapan atau bahan yang dibutuhkan seperti absensi dosen, mahasiswa, dan lampiran-lampiran segala hal yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut. Dan yang terakhir yaitu ngawas ujian tengah semester. Penulis diminta untuk membantu mengawasi mahasiswa yang sedang mengikuti ujian tengah semester. Nah, selain tugas atau kegiatan magang yang di atas, penulis pun ikut serta dalam berbagai acara yang diadakan, seperti menghadiri yudisium mahasiswa, menghadiri rapat, dan lain sebagainya. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah alat untuk mengukur akuntabilitas. Istilah akuntansi juga digunakan untuk merujuk pada alat komunikasi linguistik atau fungsional yang dapat memberikan informasi tentang keadaan ekonomi, termasuk posisi mata uang dalam kaitannya dengan jumlah kekayaan, uang, dan volume. Akuntansi digambarkan sebagai proses mengenali, menilai, dan menyajikan informasi keuangan sebagai sumber informasi dalam keadaan ketika orang yang melakukan akuntansi memiliki banyak pilihan yang layak, sesuai dengan pernyataan teori dasar akuntansi. Akuntansi digambarkan sebagai kegiatan jasa dalam pernyataan Dewan Prinsip Akuntansi nomor 4 yang berfungsi untuk memberikan informasi dalam bentuk kuantitatif, biasanya dalam bentuk uang, sambil mempertimbangkan entitas ekonomi yang dimaksudkan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar untuk memilih kebijakan di antara berbagai pilihan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi 2019, sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, dan laporan yang bekerja sama untuk menyampaikan data keuangan yang mendukung manajemen bisnis, suatu sistem proses, praktik, dan kontrol akuntansi, baik manual maupun berbasis komputer, diatur untuk membuat, menyimpan, mengklasifikasikan, menganalisis, meringkas, memahami, dan menampilkan informasi keuangan secara akurat dan efektif. Ini menurut Business Dictionary.com. Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang menghasilkan informasi dengan mengolah dan mengatur data keuangan untuk pengguna internal dan eksternal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengertian gaji. Menurut Mulyadi 2018, gaji berasal dari kata gaji dan biasanya merupakan pembayaran rutin bulanan untuk layanan karyawan tingkat manajemen. Sedangkan menurut Soemarso 2005 dan Rizka 2020 mengatakan bahwa gaji digunakan dalam pembayaran pegawai pada posisi administrasi dan manajemen. Biasanya besar gaji ditetapkan bulanan atau tahunan dan dibayarkan sebulan sekali. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaji adalah suatu alat pembayaran kepada pegawai sebagai imbalan bagi pegawai yang dilakukan suatu perusahaan atau instansi yang besarnya ditetapkan pada awal tahun atau kontrak kerja. Sistem informasi akuntansi penggajian. Sistem informasi penggajian sangat penting untuk sebuah bisnis karena bekerja dengan karyawan secara langsung. Menurut Mulyadi 2018 No 309, pemrosesan pembayaran untuk layanan karyawan dalam peran administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi ini. Sistem penggajian terdiri dari sejumlah tugas yang saling berhubungan sebuah sistem.
seperti pengetahuan umum adalah pengkelompokan dua atau lebih bagian atau subsistem yang saling berkaitan untuk bekerja sama mencapai satu tujuan, seperti sistem akuntansi yang terdiri dari banyak prosedur yang saling berhubungan. Prosedur sistem informasi akuntansi penggajian. Kebijakan perusahaan memengaruhi prosedur yang harus diikuti berbagai kebijakan, seperti peraturan hari raya, tunjangan sosial, absensi pegawai, mempengaruhi struktur gaji. Prosedur sistem penggajian merupakan prosedur yang juga mengatur berbagai tata cara pencarian, pemilihan, dan pemecatan pegawai. Prosedur sistem penggajian bergantung pada peraturan masing-masing organisasi, disesuaikan dengan kepentingan serta cara pengelolaan pembayaran gaji pegawai dalam Opium 2022. Talent Insight menggambarkan bagaimana sistem kompensasi pegawai yang baik atau berlaku untuk umum yang bekerja di suatu perusahaan. Pembahasan sistem informasi yang digunakan di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia ST Kindo Wira Utama, yaitu sistem payroll berbasis web untuk penyaluran honor mengajar ke setiap dosen. Bagian keuangan merekap rekapitulasi absensi dosen yang sudah final ke dalam Microsoft Excel sebelum dilakukan penyaluran honor. Dokumen yang digunakan seperti surat pernyataan gaji, daftar hadir dosen, nama termasuk ke dalam nama, jenjang pendidikan, dan penempatan mengajar, potongan dan total honor yang akan diterima, slip gaji. Prosedur penggajian yang berlaku. Yang pertama, menentukan rumus, jumlah rupiah, honor per SKS, dan peraturan lainnya. Selanjutnya, menentukan dosen yang mengajar di setiap mata kuliah. Selanjutnya, menyiapkan absensi, mahasiswa dan dosen serta berita acara. Selanjutnya, merekap absensi dosen, termasuk nama dosen, tanggal, dan metode perkuliahan. Selanjutnya, membuat laporan pertanggungjawaban absensi mengajar dosen. Jika rekap absensi telah selesai, maka Sekretaris Ketua Program Studi menyerahkan atau melakukan pengajuan kepada bagian administrasi keuangan. Jika sudah berada di bagian administrasi keuangan, maka bagian administrasi keuangan memeriksa laporan pertanggungjawaban mengajar tersebut. Nah, jika terdapat kekeliruan, maka termasuk tidak ada nama atau tanggal kehadiran atau metode perkuliahan, maka bagian administrasi keuangan menyerahkan kembali ke Sekretaris Ketua Program Studi. Nah, jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau sudah final, maka rekap absen tersebut diinput ke dalam Microsoft Excel sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Setelah daftar honor tersebut telah selesai diinput, lalu ditandatangani oleh bendahara, ketua, dan wakil ketua 2. Nah, setelah selesai, maka akan dibayarkan melalui sistem payroll dan disalurkan kepada seluruh dosen. Selanjutnya, yaitu bukti penyaluran atau arsip dan arsip. Berikut ini adalah tabel flowchart prosedur penggajian di ST Kindo Wira Utama. Yang pertama yaitu membuat peraturan, selanjutnya dosen setiap mata kuliah, selanjutnya menyiapkan absensi, selanjutnya merekap absensi, membuat LPJ absensi dan pengajuan, pemeriksaan BAUK, selanjutnya jika sudah final maka diinput menggunakan MS Excel, ditandatangani, selanjutnya penyaluran ke payroll, dan arsip. Permasalahan. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh penulis saat merekap absensi mengajar dosen adalah ketidakadaannya absensi. Absensi terkadang dibawa pulang oleh mahasiswa, membuat kami lambat dalam mengerjakan absensi mengajar dosen, dan beberapa kesulitan lain seperti banyaknya dosen yang tidak mengisi tanggal kehadiran sehingga kami harus terus-menerus meng-cross-check ulang. Kesimpulan, saran, dan refleksi diri. Dalam kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis,
penulis menarik kesimpulan bahwa sistem informasi yang digunakan di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia, STKindo Wirautama, yaitu sistem payroll berbasis web untuk penyaluran honor mengajar ke setiap dosen. Laporan pertanggungjawaban mengajar diselesaikan oleh program studi lalu diserahkan atau diajukan ke bagian administrasi keuangan. Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan dan pelaksanaan magang ini. Maka, penulis memberikan beberapa masukan yang diharapkan bisa berguna bagi pihak yang bersangkutan. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak didapat di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal rasa tanggung jawab, kecermatan, dan ketelitian, serta melatih komunikasi dan berorganisasi dengan staf yang ada di instansi. Selama menjalani magang, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga yang telah memperkaya pengetahuan, melatih kedisiplinan, dan meningkatkan profesionalisme kerja. Berikut ini ada beberapa dokumentasi ketika perpisahan. Alhamdulillah akhirnya sudah di penghujung. Akhirul kata, mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Kurang lebihnya saya memohon maaf karena yang baik-baik insya Allah datangnya dari Allah dan yang buruk mungkin datangnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.